Inilah pembesar yang sering menghadap di Balai Witana, Breda Menteri, tanda Menteri Pesangguan, dengan pengiring Sang Panca Wilwatikta, Mahapatih, Demung, Kanuruhan, Rangga, Temenggung, 5 priai agung yang akrab dengan istana. Pelayan bagi yang dipimpin. yang dipimpin. Iya, memang begitu. Pelayan, jadi sebisa mungkin melayani. Sangat luar biasa sekali. Kita mengambil pelajaran dari masa lalu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil Kiram, Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Bara atau panggilan akrabnya Gus Bara, selaku Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto yang kami taati, kepada Pak Ismono selaku Divisi Literasi Majapahit Study Club yang kami hormati, serta para netizen yang merindukan kebangkitan dan kejayaan Nusantara. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Negara Kertagama yang karya Empu Prapanca. Pada kali ini yaitu kita melanjutkan pupuh ke-10. Kepada Pak Ismono kami persilakan. Berikut akan saya bacakan pupuh ke-10 kitab Negara Kertagama yang ada 3 baris. Baris pertama, inilah pembesar yang sering menghadap di Balai Witana, Breda Menteri, tanda Menteri Pesangguan, dengan pengiring Sang Panca Wilwatikta, Mahapatih, Demung, Kanuruhan, Rangga, Temenggung, 5 priai agung yang akrab dengan istana. Baris kedua, semua pati, Demung negara bawahan dan pengalasan, semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh. Jika datang, berkumpul di kepatian seluruh negara, 5 menteri utama yang mengawal urusan negara. Baris ketiga, kesatria, pendeta, pujangga, dan para wipra, jika menghadap berdiri di bawah lindungan Asoka di sisi Witana. Begitu juga Dharma Diaksa dan 7 pembantunya, bergelar Arya, tangkas tingkahnya pantas menjadi teladan. Ini sudah memberikan petunjuk pada kita bahwa di Majapahit pada masa itu ada kemajuan birokrasi pemerintahan. Dan pastinya ini adalah kepatuhan dari pengikut terhadap atasan. Gitu Gus. Kira-kira bagaimana caranya seorang pemimpin sehingga semua pengikut, semua bawahannya mengikuti arahan dari pemimpinnya. Ini problem seorang pemimpin itu ketika tidak dipatuhi oleh bawahannya. Maka pertama, seorang pemimpin itu ketika harus dipatuhi, ketika seorang pemimpin harus bisa dipatuhi oleh anak buahnya, oleh bawahannya. Pertama itu pemimpin punya pendirian yang kuat, tegas, sehingga kemudian ketika diarahkan ke hal yang lain itu tidak goyah. Ini pertama itu tegas, sehingga bisa diambil, sehingga bawahannya tahu bahwasanya
ini pemimpin ini tidak bisa diarahkan ke yang lainnya. Kalau sudah A ya sudah A. Kemudian yang kedua, pemimpin itu sudah pasti tidak boleh, sudah pasti pemimpin itu harus memiliki kecerdasan, kepintaran dan kecerdasan. Ini wajib ini. Sehingga kemudian dia tidak dipandang remeh oleh bawahannya. Ketika pemimpin itu harus bisa menjadi teladan bagi bawahannya, menjadi teladan bagi anak buahnya. Sehingga ketika pemimpin ngomong bahwasannya tidak boleh melanggar aturan yang berlaku, maka mereka melihat sosok pemimpin tidak pernah melanggar aturan yang berlaku, otomatis anak buah di bawahnya akan ikut. Kalau kemudian dia ngomong A, kemudian besoknya B, besoknya C, ini kemudian anak buah tidak bisa kemudian anak buah ini mengikuti dia. Yang keempat harus berakhlakul karimah. Karena dari sinilah kemudian biasanya pemimpin itu dinilai. Jika dia berakhlakul karimah, maka anak buahnya itu menjadi segan kepada dia. Ini penting ini, akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah kepatutan sikap atau kebaikan sikap yang dia lakukan, sehingga kemudian anak buahnya itu bisa meneladani terhadap pemimpinnya, terhadap atasannya, meneladani, terus mematuhi dan menjadi inspirasi. Nah, itu yang penting. Dan ketika itu menjadi inspirasi bagi bawahannya, nah ini kemudian biasanya bawahannya itu akan mengikuti arahan dan sikap-sikapnya. Misalnya yang paling terlihat sekarang misalkan dalam kepolisian itu Jenderal Hugeng gitu ya. Jenderal Hugeng itu kan dia tegas, dia punya sikap, dia punya pendirian yang kuat, bisa menjadi teladan yang baik bagi bawahannya. Sampai sekarang saya melihat dalam kepolisian itu quote-quote-nya itu Hugeng gitu. Misalnya saya masuk Polres mana pasti Hugeng yang dipasang, macam dibangga-banggakan. Artinya meskipun orangnya tidak ada, tapi dia masih menginspirasi bagi yang masih ada. Apalagi kalau orangnya ada, tambahkan bisa menginspirasi mereka-mereka yang masih ada. Nah, jadi saya kira itu modal pokok bagi seorang pemimpin. Modal pokok bagi seorang pemimpin. Ada sebuah pernyataan bahwa pemimpin itu pelayan bagi rakyatnya, bagi yang diikuti itu. Dengan setuju atau enggak? Pelayan bagi yang dipimpin. Iya, setuju. Memang begitu. Pemimpin itu ya pelayan, jadi sebisa mungkin melayani. Ya, demikianlah simposium yang sangat luar biasa sekali. Kita mengambil pelajaran dari masa lalu. Juga sebagai sosok pemimpin tentu harus menginspirasi, karena bisa mencetak sejarah yang akan terus menjadi teladan untuk generasi-generasi selanjutnya. Demikianlah simposium pagi hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.